teman-teman semuanya, gimana keadaannya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Teman-teman, pada video kali ini aku akan sharing tentang resep sambal krecek. Nah, di sini sambal krecek yang aku bikin, aku pakai bahan tambahan berupa daging tetelan sapi yang tentunya enak banget teman-teman dicampur dengan sambal krecek. Nah, ini dia bahan-bahannya yang aku gunakan untuk membuat sambal krecek. Di sini bumbu dasarnya, bumbu halus, aku pakai bawang merah, kemudian ada bawang putih juga. Lalu cabai merahnya di sini aku pakai cabai merah besar dan cabai merah keriting. Teman-teman bisa sesuaikan ya teman-teman jumlahnya. Kalau mau pedas ya bisa lebih banyak. Kemudian aku pakai kemiri dan 2 buah terasi ABC. Terus juga ada sereh untuk bahan tambahannya, aromatiknya. Nah, serehnya ini aku belah, terus nanti aku memarkan. Lalu ada daun salam, aku pakai 4 buah daun salam. Kemudian ada daun jeruk. Lalu juga ada cabai merah, cabai rawit ya, cabai rawit hijau dan cabai rawit oranye. Lalu juga jangan lupa pakai santan sunkara. Nah, di sini tentunya aku pakai kerupuk kulit karena aku mau bikin sambal krecek. Terus juga aku pakai daging tetelan sapi yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong ya, teman-teman. Kemudian untuk bumbunya aku pakai 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, lalu ada gula merah juga dan juga gula pasir. Nah, di sini aku masaknya menggunakan wok pan dari Carrot, teman-teman. Ini aku suka sekali ya masak menggunakan wok pan dari Carrot karena dia terbuat dari bahan granit coating yang lapisan anti lengketnya itu luar biasa banget, teman-teman. Nah, ini juga diameternya 28 cm, jadi cukup besar dan enak banget dipakai untuk masak sambal krecek. Nah, langsung aja kita masak ya teman-teman. Nah, yang pertama-tama aku bakal iris-iris dulu si bawang-bawangnya ini karena mau di blender, jadi supaya mesin dari blendernya itu nggak terlalu bekerja keras teman-teman. Jadi aku selalu potong-potong dulu bawang-bawangan dan cabai-cabainya ini sebelum di blender. Ini aku potong yang nggak usah terlalu kecil-kecil teman-teman, sekira-kiranya aja. Yang penting nggak utuh bawang satu gitu supaya mesin blendernya nggak terlalu kerja keras gitu dan bisa lebih awet. Ini aku potong-potong bawang putih, bawang merah, terus juga cabai-cabainya. Nah, dimasukin ke blender. Jadi aku itu selalu masukin ke dalam blender ini. Yang pertama adalah bawang-bawang, teman-teman, mau bawang merah atau bawang putih. Sedangkan cabai ini baru di atasnya si bawang. Karena kalau aku masukin cabai dulu, biasanya nanti suka nempel di atas gitu. Jadi kadang pas di blender itu dia kan nggak jatuh tuh. Jadi harus dilepas lagi, dikocok-kocok. Jadi baru dia jatuh. Jadi aku selalu taruh bawang dulu baru cabai-cabean. Nah, ini aku lagi potong-potongin cabai merah keritingnya, dipotong-potong juga ya. Terus baru dimasukin ke blendernya itu. Nah, teman-teman, di sini aku cukup banyak ya pakai cabenya karena aku pengen si sambal kreceknya ini warnanya bagus, merahnya bagus kayak gitu ya. Nah, ini aku masukin kemirinya. Lalu terasinya. Oh iya, teman-teman, aku pakai terasi ABC sebanyak 2 buah ya. Dan terasinya ini dibakar dulu teman-teman, baru dimasukin ke blender. Terus aku juga tambahkan cabai rawit oranye karena aku pengen kreceknya itu dia sedikit pedas. Nah, ini aku tambahkan garam sedikit aja teman-teman. Ini bukan untuk ngasih rasa ya, cuman kayak istilahnya wajib aja lah kalau ngeblender itu aku pakai garam gitu. Terus aku kasih minyak, terus aku kasih air juga. Terus aku tutup dan langsung deh aku blender supaya bumbu-bumbunya ini jadi halus sebelum ditumis ya teman-teman. Nah, ini aku blender dulu bumbu-bumbunya, di blender sampai halus teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau diulek pun nggak apa-apa, diulek kasar gitu ya, itu juga enak sih kayaknya. Cuman karena aku males nguleknya karena bawang-bawangan dan cabenya ini banyak banget, jadi aku sih pilih di blender. Nah, ini sampai halus. Lanjut kita masak untuk tumis bumbunya. Aku nyalakan dulu apinya, terus aku kasih minyak. Minyaknya ini aku kasih sedikit lebih banyak gitu dari biasanya ya. Nah, ini aku tumis bumbu halusnya tadi, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah dan terasinya itu.
ditumis-tumis sampai bener-bener mateng ya teman-teman, sampai bener-bener harum mateng. Di sini aku nggak tambahkan dulu daun salam, sereh dan daun jeruknya. Kenapa? Karena aku ingin memastikan bumbu-bumbunya ini matang terlebih dahulu, karena kalau dimasukkan daun-daunan dan sereh itu yang dikhawatirkan si bumbunya ini tidak matang merata teman-teman, karena pastikan nanti suka ada yang nyelip-nyelip ya di bagian daun salam atau daun jeruknya. Jadi aku selalu pastikan numis bumbunya sampai matang dulu, baru aku masukin sereh, daun salam, daun jeruk dan lain sebagainya. Di sini teman-teman juga bisa tambahkan dengan lengkuas ya. Cuman di sini aku hanya pakai sereh, daun salam dan daun jeruk supaya ngasih wangi gitu. Karena kan aku pakai daging tetelan sapi. Nah, di sini aku pakai daging tetelan sapinya itu mentah yang langsung ditumis gitu di bumbunya. Jadi nggak direbus terpisah dulu. Nah, ini langsung aku masukkan. Seperti itu, terus aku aduk-aduk supaya bumbunya ini melumuri si daging tetelan sapinya itu. Diaduk-aduk sampai benar-benar rata, sampai semua bagian dari daging tetelan sapi ini kena gitu sama bumbunya. Lalu aku tambahkan air panas teman-teman. Jadi untuk merebus si daging tetelan sapinya ini sampai empuk, aku langsung pakai air panas supaya lebih cepat matangnya gitu ya. Terus juga untuk merawat coating granit dari pancinya ini, aku harus gunakan air panas gitu tiap masak. Ini aku tutup supaya daging tetelan sapinya lebih cepat matang teman-teman. Kita biarkan aja dulu sampai dagingnya benar-benar matang. Sambil dibuka sesekali, terus diaduk-aduk, lalu ditutup lagi gitu ya. Nah, ini dagingnya masih dimasak sama bumbunya. Tadi itu aku masak daging tetelan sapinya kurang lebih 15 menit sampai 20 menit kayaknya ya, itu udah empuk. Nah, terus aku masukkan gula merah, kemudian juga garam dan kaldu ayam bubuknya, lalu gula pasir. Nanti bisa dikoreksi rasanya ya teman-teman, kalau sekiranya kurang manis bisa langsung tambahkan gula lagi, atau kurang asin pun bisa tambahkan garam atau kaldu ayamnya lagi. Terus aku masukkan di sini cabai rawitnya, cabai rawit hijau dan cabai rawit oranye. Jadi aku pakai cabai rawit hijau juga supaya warnanya jadi cantik. Jadi nggak cuma merah atau oranye aja gitu ya. Jadi ada ijo-ijonya. Tapi kalau teman-teman nggak pakai, cuma pakai cabai rawit oranye pun nggak jadi masalah. Nah, ini aku cek dulu dagingnya udah empuk atau belum, dan ternyata udah empuk teman-teman. Jadi tadi aku masak daging tetelannya itu kisaran 15 sampai 25 menit kayaknya ya. Kurang lebih segitu, karena kalau daging tetelan sapi itu cepat kok empuknya, nggak lama kayak daging sapi yang biasanya. Nah, terus di sini aku tambahkan santan. Aku pakai santan Sunkara. Aku tambahkan santannya ini sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman. Kira-kira setengah dari 1 saset Sunkara ini. Jadi nggak usah banyak-banyak. Terus diaduk-aduk. Nah, aku kasih santannya ini ketika dagingnya itu udah mateng teman-teman. Jadi diaduk-aduk sebentar, langsung deh ditambahin si kerupuknya. Jadi penambahan kerupuk kulitnya ini usahakan di akhir ya teman-teman, biar nggak terlalu benyek gitu. Nah, ini aku nambahin kerupuk kulitnya sedikit demi sedikit, karena kan memang dia masih dalam bentuk kerupuk kan, makan tempat banget tuh ya. Jadi harus diaduk-aduk dulu baru ditambahin lagi kayak gitu. Nah, ini diaduk-aduk. Ketika kerupuk kulitnya udah kena sama si air bumbunya, nanti otomatis dia akan mengecil juga. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus diaduk-aduk ya teman-teman sampai kerupuknya ini semuanya itu menyusut dan kena gitu sama air bumbunya. Terus dimasak, diaduk-aduk sampai airnya pun agak sedikit asat. Nah, jadi kayak gitu teksturnya ya. Kerupuknya udah pada menyusut, airnya juga udah mulai asat. Wah, wangi banget ini teman-teman, dan aku langsung lapar loh liatnya, jadi kepengen langsung makan. Nah, ini kreceknya udah jadi teman-teman. Aku wadahkan dulu di piring. Wah, wangi banget teman-teman, dan ini rasanya mantep. Nah, jadilah sambal krecek daging tetelan sapinya teman-teman. Nah, ini aku hidangkan sambal kreceknya. Jadi ini adalah menu favoritnya Pak Su. Salah satu menu favoritnya Pak Su dari sekian menu yang suka aku masakin.
Nah, ini dia sambal kreceknya. Rasanya itu pedes-pedes gitu, tapi ada manisnya juga dan ada rasa terasinya, itu enak banget. Ini aku cobain dulu sambal kreceknya. Enak banget teman-teman, wajib coba ya di rumah. Oke teman-teman, sekian sharing resep sambal krecek daging sapi tetelannya. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya.